Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alfisya Faza dengan NIM 24109112220008 dengan nomor absen 71. Saya dari program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat akan membahas tentang surface anatomy atau anatomi permukaan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Abdullah Aski Iliandri MKes. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang surface anatomy, kita akan mengenal lebih dulu apa itu anatomi. Secara sederhana, anatomi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Jadi, anatomi ini membahas semua bagian tubuh gitu. Yang kita pelajari di sini adalah tubuh manusia tentunya. Kemudian lanjut untuk mempermudah pembahasan kita akan mengenal dulu pembagian bidang tubuh manusia gitu loh. Dan di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama transverse. Nah, di sini membagi tubuh manusia menjadi bagian atas dan juga bagian bawah. Bagian atas ini kita sebut sebagai superior dan bagian bawahnya sebagai inferior. Kemudian ada frontal yang membagi tubuh manusia menjadi bagian depan dan juga bagian belakang. Bagian depan kita sebut sebagai anterior dan bagian belakang itu kita sebut sebagai posterior. Kemudian untuk sagittal, pembagian bidang sagittal atau sagittal plane itu membagi tubuh manusia menjadi bagian kanan dan juga bagian kiri sama besar. Jadi bagian kanan kita sebut sebagai dextra dan bagian kirinya sebagai sinistra. Kemudian untuk skeletal atau tulang itu dibagi menjadi 2, yaitu apendikular dan juga aksial. Seperti yang bisa dilihat, apendikular bagian yang lebih gelap di sini itu bagian tangan dan juga kaki, dan aksial itu meliputi leher, kepala, leher, kemudian ada toraks dan juga bagian abdomen atau tulang rusuk yang ada di tulang belakang yang ada di belakang punggung kita. Dan itu dia pembagiannya gitu. Jadi ada apendikular dan juga aksial. Terus untuk mempermudah materi ini, aku membagi materi ini menjadi bagian-bagian tubuh manusia, yaitu kaput, yaitu kepala, kolum, yaitu leher, kemudian ada thorax dan juga abdomen. Thorax itu dada dan abdomen itu perut. Kemudian ada pelvis atau bagian panggul dan juga area kemaluan di sana. Kemudian ada membrum. Membrum ini alat gerak. Jadi ada superior yang alat gerak atas dan juga inferior alat gerak yang bawah. Kemudian kita langsung masuk ke kepala dan juga leher atau kaput dan kolum. Di kepala dan leher ini sendiri ada beberapa bagian penting gitu loh. Seperti rambut, kemudian ada alis, ada mata, ada hidung, ada bibir, dan juga ada telinga, dan ada berbagai macam lainnya gitu loh. Untuk leher sendiri juga menopang adanya kepala, dan kepala ini adalah kunci utama kehidupan gitu. Kalau misalnya dibilang nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa kepala. Betul, kalau misalnya tanpa tangan, tanpa kaki, itu masih bisa memungkinkan gitu loh untuk manusia itu hidup. Tapi tanpa kepala, manusia nggak bisa hidup. Kenapa? Karena di dalam kepala ini, seperti yang kita tahu, kita punya otak. Jadi, selama kamu punya kepala, kamu punya otak gitu loh. Nah, otak ini, dia memainkan peranan penting, peranan yang paling krusial, yaitu mengatur tubuh itu sendiri. Jadi mengatur segala macam kegiatan dan aktivitas yang ada di dalam tubuh maupun yang kita lakukan dengan tubuh, misalnya kayak memegang barang atau aktivitas di dalam tubuh seperti pencernaan, pernafasan, dan segala macamnya. Tanpa adanya otak atau ketika otak itu tidak bisa berfungsi lagi, maka manusia itu tidak bisa hidup. Nah, di kepala ini ada beberapa part yang pengen aku bahas lebih lanjut. Yang pertama itu bagian hidung. Nah, bagian hidung sendiri, kalau misalnya kalian boleh pegang hidung kalian terus kalian coba gerakkan, hidung itu agak bisa bergerak gitu loh. Dia lumayan fleksibel gitu untuk digerakkan, tapi tidak juga yang sangat lunak seperti kulit pipi gitu. Kalau misalnya kita sentuh pipi kita ini lumayan lunak, tapi kalau hidung tuh nggak selunak itu, tapi lumayan bisa digerakkan. Nah, itu akibat dari hidung ini sendiri dibentuk dengan tulang rawan atau tulang lunak. Fungsinya adalah ketika hidung itu mengalami benturan, dia tidak mengalami cedera yang terlalu serius. Atau misalnya nih kita menggunakan sesuatu yang keras gitu loh, terkena hidung, misalnya terkena benturan atau
tonjokan atau apa gitu loh, bagian hidung ini tidak akan langsung patah remuk karena dia terbuat dari tulang rawan yang memungkinkan dia bersifat lebih fleksibel dibandingkan kalau misalnya hidung itu dibuat dari tulang yang solid atau tulang yang keras begitu. Kemudian hidung itu sendiri berbentuk seperti segitiga, kemudian lubangnya ada di bawah. Itu juga berfungsi sebagai bukan sebagai, lebih tepatnya kenapa gitu loh lubangnya itu ada di bawah, kemudian bentuk hidung kita ini segitiga, itu ada berbagai macam manfaatnya di situ. Lubang di bawah, of course, kalau misalnya lubangnya di atas, kita nggak bisa menghalau air masuk dong. Itu nanti air kalau misalnya kita lagi hujan-hujanan, kalau misalnya hidung kita lubangnya di atas, airnya masuk hidung gitu. Terus kenapa juga dia berbentuk segitiga, misalnya kita sedang berkendara, lebih tepatnya ada di atas kendaraan motor atau sepeda ya, bukan mobil. Nah itu arah angin, kita kan arah anginnya menuju ke muka. Nah ketika angin itu ke muka, nanti angin-angin yang membawa banyak debu dan kotoran itu menabrak hidung dan juga akan mengikuti alur dari bentuk hidung itu. Jadi dia akan ke samping, ke bawah mata, dan ke bawah mata sana. Nah, ini membuat supaya hidung kita itu tetap nyaman dalam bernafas walaupun kita sedang ya tadi berkendara gitu loh, menghadapi angin gitu loh yang masuk ke atau menuju ke arah muka kita begitu. Kemudian lanjut ke telinga. Nah, telinga ini sendiri aku tertarik untuk membahas daun telinganya. Daun telinga, kenapa sih telinga kita harus banget punya daun telinga gitu loh. Daun telinga ini berfungsi sebagai menangkap gelombang suara. Jadi kalau misalnya kita nggak ada daun telinga yang nangkap gelombang suara itu tuh nggak ada gitu loh. Gelombang suara yang ada di sekitar itu nggak ada yang nangkep buat masuk ke lubang. Mungkin kita tetap bisa mendengar tapi tidak sejelas atau seoptimal ketika kita memiliki daun telinga. Nah sama seperti hidung, daun telinga itu dibentuk dari tulang rawan atau tulang lunak. Itu berfungsi supaya telinga kita ini fleksibel gitu loh, bisa digerakkan. Kemudian kalau misalnya kita berikan tekanan ketika kita memakai penutup kepala misalnya helm, atau saat manusia itu tidur dia mereng ke kanan ke kiri, itu nggak langsung patah, jadi gitu. Kemudian telinga ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian ada beberapa organ di dalamnya yang membantu dalam proses pendengaran itu sendiri. Lanjut kemudian kita akan memasuki kulit. Kulit ini nggak cuma ada di kepala dan leher tentunya. Kulit ini ada di seluruh bagian tubuh manusia, yang dimana terbagi menjadi bagian epidermis, dermis, dan juga lapisan subkutan. Nah, untuk kulit ini sendiri, kita bisa lihat di sini ada helaian rambut, kemudian di sini ada kapiler, terus ada kelenjar minyaknya, ada folikel rambutnya, serabut saraf, sampai ada pembuluh darahnya. Aku bakal bahas sedikit tentang kelenjar minyak. Kelenjar minyak ada di kulit itu fungsinya apa sih? Ya seperti namanya, dia mengeluarkan minyak di permukaan kulit kita. Jadi kulit kita itu kalau misalnya nggak diproduksi minyak di atasnya akan sangat kering gitu loh. Kalau kulit kering itu nanti akan mudah tergores, akan mudah iritasi. Kalau misalnya kena benturan sedikit dia langsung luka. Jadi minyak di sana tuh sebagai pelicin dan sebagai pelembab gitu loh untuk menjaga kulit kita. Kemudian diikuti dengan peranan rambut yang udah kita bahas gitu. Untuk rambut sendiri juga menambah perlindungan dari kulit kita supaya berbagai macam hal-hal eksternal seperti air, kemudian debu, kotoran, atau yang kita bisa amati itu matahari gitu loh, sinar matahari nggak langsung menembus ke kulit kita, tapi dia disaring dulu oleh si rambut-rambut ini. Kemudian kita lanjut ke bagian toraks dan juga abdomen. Toraks itu adalah bagian dada dan abdomen adalah bagian perut. Di dalam toraks, aku bakal bahas satu hal utama yang penting juga selain kepala dalam tubuh manusia adalah jantung. Nah, dari jantung itu sendiri, peredaran darah manusia itu seperti apa sih alurnya? Jadi dari seluruh tubuh, darah yang kaya akan karbon dioksida akan dimasukkan ke dalam jantung melalui vena cava superior dan inferior. Seperti namanya tadi,
Untuk yang superior itu mengambil darah-darah atau menjadi saluran bagi darah-darah yang ada di atas gitu loh, bagian atas tubuh manusia. Sedangkan inferior itu bagian tubuh yang tubuh bagian bawah gitu. Terus masuk ke atrium kanan, kemudian akan melalui tricuspid, valve tricuspid, dan masuk ke right ventricle atau ventricle sebelah kanan, kemudian masuk ke paru-paru. Dan di paru-paru sini terjadi pertukaran antara karbon dioksida, darah yang karbon dioksida itu karbon dioksidanya dimasukkan ke paru-paru dan dikeluarkan, kemudian yang masuk ke darah itu adalah oksigen. Darah yang kaya akan oksigen akan masuk melalui pulmonary veins atau vena pulmonari, terus masuk ke left atrium atau atrium kiri, kemudian melalui bicuspid valve dan berada di left ventricle. Dari left ventricle atau ventricle kiri akan menuju ke aorta dan disebarkan lagi ke seluruh tubuh, yaitu darah yang sudah kaya akan oksigen. Kemudian lanjut ke bagian abdomen. Abdomen ini ada 9 region, jadi pembagiannya adalah 9 region. Yang pertama ada right hypochondriac region, epigastric region, left hypochondriac, left lumbar, umbilical, hipogastrik, dan macam-macamnya, ada 9 di sini. Ini memudahkan bagi para tenaga kesehatan gitu loh untuk membedakan ada organ apa di dalam setiap regionnya. Misalnya nih yang di bagian umbilical region itu ada duodenum, small intestine-nya, kemudian ada transverse colon gitu, bagian usus besar. Kemudian ada misalnya kita lihat lagi yang di bagian right hypochondriac region atau bagian kanan atas dari abdomen itu sendiri, ada liver, ada hepar di sana, terus ada right kidney atau ginjal sebelah kanan, dan ada macam-macam lagi. Nah, 9 ini mempermudah misalnya seorang dokter itu sedang memeriksa pasien. Nah, sakitnya itu sebelah mana? Misalnya ada pasien yang datang kemudian mengeluhkan sakit di sebelah kiri bawah gitu loh. Berarti di situ nanti ada organ apa? Berarti organ itulah yang nanti kemungkinan bermasalah. Kemudian lanjut ke bagian pelvis. Bagian pelvis ini yang paling pentingnya adalah ada bagian yang membedakan kelamin, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Di laki-laki itu ada kelamin penis, kemudian yang di perempuan itu ada vagina gitu loh. Kemudian kita lanjut ke membrum superior dan juga membrum inferior. Superior itu bagian tangan. Kalau misalnya kita kenal di sini ada otot biceps, terus triceps, kemudian ada jari-jari dan ada tangan gitu loh. Terus kemudian untuk membrum inferior sendiri atau alat gerak bawah itu kaki ya, dari dari paha atas, kemudian bagian tungkai atas kaki yang bagian atas, kemudian yang bagian bawah sampai ke telapak kaki begitu, atau yang bisa kita sebut itu plantar. Baik, itu tadi penjelasan tentang surface anatomy. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau misalnya bisa aku tarik kesimpulan di sini, anatomi sendiri itu memang ilmu yang membahas tentang seluruh organ tubuh manusia secara rinci, dan surface anatomy atau anatomi permukaan itu membahas permukaannya saja. Ini sebagai pemula bagi kita semua untuk memulai pembelajaran kita terhadap anatomi yang lebih lanjut gitu loh. Dan bisa diambil hikmahnya penciptaan tubuh manusia, mulai dari organ, kemudian bentuk-bentuknya, itu semuanya memiliki manfaat, dan manfaatnya itu bisa menyokong gitu loh manfaat organ yang lainnya. Jadi setiap inci dari tubuh manusia itu penting untuk kita jaga kesehatannya. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.